Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastina Gisman, mahasiswi pendidikan profesi perguruan dalam jabatan Universitas Negeri Makassar kategori 1. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Oke, baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, coba kertas-kertas atau sampah-sampah yang ada di sekitarnya dibersihkan dulu. Kemudian air yang ada di atas mejanya itu disimpan dulu, dilaci. Baik, seperti biasa di kelasnya Ibu, sebelum memulai proses pembelajaran, Ibu pasti mengetes konsentrasi kalian. Jadi coba berdiri semua. Kalau saya bilang tarik nafas seperti tadi, kemudian kalau hembuskan kalian teriak saja. Kita mulai. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Silakan duduk. Coba ketua kelas siapkan dulu tangannya. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, supaya apa yang kita peroleh hari ini lebih berberkah, coba ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, doa-doa mulai. Baik, dengarkan namanya ya, Ibu cek kehadiran dulu. Aulia, Juliana, hadir Bu. Asti, Ibu. Alia Nur Mutmainah, Hadir, Bu. Isti Maulinda, Hadir, Bu. Valerin, Hadir, Bu. Nur Fadila, Hadir, Bu. semua ya hari ini. Siswa sekalian, coba perhatikan gambar di atas. Lihat ya, nih. Perhatikan semua pandangannya tertuju pada gambar di atas. Coba menurut kalian, gambar apa itu di atas? Cedera. Oke, betul. Katanya kalau ini itu cedera. Yang lain gambar apa? Jatuh dari sepeda. Apa lagi? Betul. Betul katanya Novita, berdarah kakinya. Ada lagi? Gambar apa lagi tuh? Apa lagi yang bisa kalian amati dari situ? Ada yang mengobati pendarahan yang terjadi. Oke, baik siswa sekalian, betul sekali apa yang kalian ucapkan tadi, apa yang kalian paparkan tadi, bahwa di atas adalah gambar orang yang terjatuh dari sepeda, kemudian terluka, kemudian ada orang yang mengobatinya. Semua betul. Jadi ini berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan pelajari tentang sistem peredaran darah. Jadi nanti kalian kan sudah tahu darah itu warnanya apa? Merah. Yang kalian belum ketahui yaitu komponen-komponen atau struktur apa saja yang ada di dalam darah itu yang berwarna merah itu. Nanti kita akan pelajari. Kemudian nanti kita akan pelajari masalah penggolongan darah. Untuk materi hari ini tentang sistem peredaran darah dengan
mesin yang sangat canggih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, bahwa ternyata di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan sistem peredaran darah manusia, yang tanpa adanya sistem peredaran darah manusia itu manusia tidak akan apa? Tidak ada keberlangsungan hidup. Kenapa? Karena sistem peredaran darah itu adalah salah satu sistem transportasi. Dia yang mengangkut makanan, sari-sari makanan. Lanjut di tujuan pembelajaran. Jadi siswa sekalian, untuk hari ini ada 12 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Bisa diperhatikan di PowerPoint di atas. Yang pertama, melalui literasi dan video, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun sistem darah. Berikutnya, melalui literasi dan video, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik. Jadi kalian sebutkan nanti ciri-cirinya bagaimana. Siswa sekalian, seperti biasa, Ibu akan sampaikan metode penilaian Ibu. Jadi metode penilaian Ibu itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi apapun sikap kalian selama dalam proses pembelajaran ini Ibu akan nilai. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan kalian ini berkaitan dengan apa yang sedang lakukan di kelas ini. Nanti kalau saya Ibu suruh amati di bawah mikroskop, kemudian kerjakan LKPD secara berkelompok, itu Ibu nilai sebagai keterampilan. Jadi dilakukan secara serius ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan ini berupa tes. Nanti Ibu akan sediakan tes. Di sini Ibu akan menilai pengetahuannya kalian. Kemudian berkaitan dengan model pembelajaran hari ini. Model pembelajaran hari ini problem masuk learning atau PBL. Jadi nanti di sini ada sebuah masalah. Saya sajikan sebuah masalah. Kemudian kalian rumuskan apa pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kalian sendiri yang akan pecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Seperti biasa di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ini kelompoknya Novita, kelompok 2 kelompoknya Juliana, dan kelompok 3 kelompoknya Lydia. Jadi nanti kalian bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD. Sekarang waktunya Ibu kasih tes. Menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi perhatikan, ini ada semacam sandi barcode. Ini kalian pegang masing-masing. Nanti Ibu akan tampilkan soalnya di sini. Ini. Jadi ini nanti Ibu bagikan, silakan. Nih, akan dipegang, diperhatikan semuanya. Sekarang perhatikan penjelasan dari Ibu cara menggunakannya. Yang di atas itu adalah soalnya. Yang di atas adalah soalnya. Di atas adalah soalnya. Kemudian, jika misalkan kita memilih jawaban A, maka kasih di atas ini. Kasih di atas kalian. Ada yang diperhatikan? Paham? 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 Paham. Jadi jawab saja sesuai dengan apa yang kalian ketahui. 1, 2, 3, 4, 5, naikkan ke atas. Ibu scan ya. Oke. Yang sudah Ibu scan, silakan kasih dulu yang belum. Nanya. Seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu akan menampilkan sebuah permasalahan, kemudian kalian tuliskan di LKPD ini. Ini saya bagikan.
tapi ada satu orang yang mengamati. Coba buka lembar kerjanya. Kemudian tulis nama kelompoknya. Silakan tulis nama kelompoknya. Itu ada di situ titik-titik. Setelah itu tampilkan orientasi terhadap masalahnya. Oke, sekarang ini coba buka lembaran pertama. Perumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu nanti ibu tampilkan video, kemudian kalian secara berkelompok merumuskan masalah. Oke? Nih. Oke, jadi coba buka. Oke. Nih. Menentukan rumusan masalah, kalian perhatikan buku ini orientasi terhadap masalahnya, masalah yang terjadi. Umi dan Abi adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Putri dan seorang putra yang bernama Putra. Saat sore hari, Putra sedang bermain di depan rumah tanpa pengawasan orang tuanya. Naas, ia mengalami kecelakaan dan ditabrak oleh seorang pengendara motor. Saat diantarkan ke rumah sakit, Putra banyak kehilangan darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Sebelum dilakukan transfusi darah, Putra melakukan uji golongan darah dan didapati hasilnya adalah golongan darah O. Orang tua Putra bingung tidak bisa menggunakan darahnya karena ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah B. Mengapa golongan darah Putra bisa berbeda dari kedua orang tuanya? Apakah memungkinkan orang tua Putra mendonorkan darahnya kepada anak mereka? Adakah faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan transfusi darah selain dari faktor golongan darah ABO? Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian dengan menggunakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Oke, sekarang kalian rumuskan masalah. Silakan tulis masalahnya dengan rumus 5P tambah 1H. Silakan ditulis. Nanti bisa dibuka itu LKPD-nya dibagi-bagi. Jadi nanti ada yang khusus untuk mengamati. Jadi nanti satu-satu orang mengamati di kelompok. Itu LKPD-nya bisa dibuka, disebar, kasih temanmu satu kegiatan supaya bisa dilaksanakan secara cepat. Apa saja? Saya dibuka. Untuk kali ini ada tiga poin penting dalam materi darah, yaitu struktur penyusun darah, kemudian proses pembekuan darah, dan yang ketiga adalah penggolongan darah. Ini kita mulai dari struktur penyusun darah. Kalian tahu gak sih? Ternyata golongan darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia loh, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, kira-kira volume darah yang banyak itu terdiri dari apa aja ya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi Valerie tanyakan, kenapa katanya Novita tidak boleh darahnya tidak boleh bercampur atau melakukan transfusi darah sama Molinda. Ini jelas-jelas perbedaan dari golongan darah mereka berbeda. Si Novita bergolongan darah B, sedangkan Molinda bergolongan darah A. Itu tidak boleh bercampur. Yang boleh bercampur itu adalah Novita cari Valerie yang bergolongan darah B atau cari orang yang bergolongan darah O. Atau umum dilakukan ini sistem darah AB 0 dengan mesus. Oke, selanjutnya siswa sekalian silahkan dikerjakan di LKPD-nya. Coba siapa yang mengamati tadi? Yang mengamati, silahkan berdiri di sana.
gambar kalau sudah ditemukan. Ini warna pink. Ah ya, merah kepimpinan. Jadi namanya preparat. Awetan itu awetan darah. Bagian-bagian yang di sini. Ini saya sendiri. Ya. Nah, sudah. Jadi yang kamu gambar ini, sini gambarnya ya. Kamu amati di sini, kemudian gambar di sini. Ini di sini Bu. Tulis ini kalau jenis komponennya yang ini. Tulis eritrosel darah merah, eritrositis. Jadi ini saja kami isi dua. Jawabannya ada di bahan ajar yang ibu bagikan. Ada yang ibu bagikan bahan ajar ditambah dari video yang ibu tampilkan. Oke, sekarang karena semuanya sudah selesai, nanti ibu tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, jadi kita mulai dari kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah selesai. Silakan kelompok 2. Oke, silakan. Silakan dulu. Oke, yang lainnya perhatikan ya hasil lembar kerja peserta didik yang disampaikan oleh kelompok 2. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangan. Oke, silakan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, perwakilan dari kelompok 2. Apa saja bagian-bagian darah? 3. Mengapa anak tersebut membutuhkan transfusi darah? 4. Mengapa golongan darah ayah dan ibunya tidak ada yang sama dengan darah akan sulit membeku. Akibatnya orang yang kekurangan vitamin ini cenderung mudah mengalami pendarahan dan luka yang sangat sulit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil rumus salah. Oke. 1. Mengapa luka yang berdarah bisa berhenti? Kalian perlihatkan ke teman kamu apa yang diamati. Oke, jadi kelompok 1 berhasil mengamati struktur penyusun darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Oke, silakan Juli. Juli ada pertanyaan. Jadi kelompok 1 siap-siap. Jelaskan secara sederhana proses pembekuan darah. Oke, silakan kelompok 1 dijelaskan bagaimana proses pembekuan darah secara sederhana. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok lain diperhatikan apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Jadi pembekuan darah itu terjadi dari adanya luka yang mengaktifkan trombinase yang menghasilkan protein dan trombosin yang dengan bantuan vitamin K yang menghasilkan fibrogen, dari fibrogen menghasilkan jaringan parut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya Ibu minta 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil semua kesimpulan hari ini. Coba siapa yang bersedia? Oke, Nabita, silakan simpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini. Kayak di sini. Yang lainnya diperhatikan ya. Simpulkan semua materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru. Oke. Yang pertama itu pembuluh darah pecah menyebabkan keping darah pecah. Yang kedua mengaktifkan trombinase. Yang ketiga protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Keempat, mengubah fibrin menjadi fibrinogen atau Tadi kesimpulan dari Novita. Tepuk tangan dulu untuk Novita. Jadi untuk hari ini siswa sekalian ada 3 komponen atau kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama mengenai struktur penyusun darah. Jadi struktur penyusun darah itu ada 4. Yang pertama adalah plasma darah. Di mana plasma darah ini
Selanjutnya seperti biasa tadi siapa tadi yang presentasi di sini? Kelompok 1 tadi siapa? Erin. Kelompok 2 Juliana. Kelompok 3 Lydia. Oke, silakan maju ke depan. Nah, jadi sebagai bentuk apresiasi Ibu terhadap hasil kerja kalian, hasil presentasi. Jadi nanti ini dibagi ya ke kelompok, nanti Ibu kasih. Oke, kasih hadiah nanti dibagi sama teman kelompoknya sebagai bentuk apresiasi. Oke, nih. Nih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Nanti itu dibagi ya di teman masing-masing teman kelompok. Silakan jawab pertanyaannya dalam hitungan 5, angkat semua ke atas ya. Tuh. Ini A, B, C, D. Berurutan Ji. Dari A eritrosit, B trombosit, C monosit, D leukosit. Oke? Pergi sampai oke. Udah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut di nomor 2. Oke, perhatikan nomor 2. Dalam hitungan 5, kembali diangkat barcode-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu scan kembali ya. Oke, bentar. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih refleksi di mana kalau kalian merasa masih bingung dengan pelajaran ini, kasih emo kayak gini, kemudian sedih. Kemudian kalau kalian merasa senang dengan proses pembelajaran yang ini, kalian tetap ini tetapi dengan ekspresi ketawa, senyum. Oke, kita mulai dari sekarang yang merasa masih bingung. Oke, berarti tidak ada yang merasa ada yang bingung. 1, 2 orang yang merasa bingung. Oke, selanjutnya yang merasa senang dalam proses pembelajaran ini. Oke, katakan emo yang senyum kalau bingung. Oke, jadi cuma 2 orang yang bingung. Nanti kita kasih pengayaan lebih lanjut lagi untuk kedepannya yang kayaknya bisa bisa mengajar temannya yang belum tertarik. Kalian di rumah itu tugaskan kalian untuk merangkum minggu depan nanti yang kita pelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Jadi masing-masing orang itu merangkum jantung dan pembuluh darah. Jadi minggu depan sudah ada gambaran. Oke, mungkin cukup sekian apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Untuk menutup proses pembelajaran seperti biasa, mungkin ketua kelasnya bisa pimpin temannya dulu. Siap, 1, 2. Ucapkan terima kasih guru. Sama. 3, duduk. Sekarang sebelum kita pulang, mungkin akan lebih baik kalau kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.